Ini tumpahkan ke maripannya. Astaga. Ini panas nggak? Ini arang, Ya ini arang, ritualnya begini, arang mati Pak. nih. Ritual Cukup, kurang. Dibakar, Kurang. belum dibakar. itunya kemarin tuh. Apanya? Ini ya. Ini. Itu dibakar dulu, Mbak Bayu. Oh, Dibakar di tangan gitu maksud Bapak? Iya. Oh. yang bener Pak. Iya. Ya ampun. Ini dibakar begini, Pak. Serius. Coba. Coba bakar aja. Aku nggak berani, Bay. Saya takut kualat. Apa saya Diki mau bakar nggak? Enggak ah, Enggak, jangan dia lagi hamil. aku penonton aja. Jadi kalau di gunung di mana? Jadi begini, Pak. Jadi dipegang, kalau pan susah cari Terus apa-apa, kan kita cari di tangan pegang aja. arangnya gitu. Apar dong. Iya. Minta apar tolong. Astaga. Bisa. Ini arang nyala, Bapak pegang. Arah, ya. Nah, Bapak arangnya itu mau dipegang? Kenapa? Enggak, ini aja arang ini. Kalau arang nggak apa-apa. Kalau arang nggak panas? Enggak. Kalau ini enggak. ya ampun. Memang ya ilmu kebal yang dimiliki Pak. Pak Rizal memang sudah tingkat tinggi ya. Dan semua orang bisa melakukan itu. Ini matikan aja ya. Iya, boleh silakan. Mana itu? Ini tolong bawa ke belakang. Oh iya. Nanti kita matiin. Boleh minta apar, tolong. Yang ini. Ini Bapak mau nunjukin semuanya ini ke Roy, maksudnya untuk bikin teror, bikin Supaya- takut. Di yang apa kedoliman di badan saya ini supaya hilang gitu. Kedolimannya biar Ilmu-ilmu saya itu supaya keluar. Ini udah ya Pak? Apa tunggu nyala dulu? Ini udah karena kan ritual saya belah duren, Pak. Belah Belah durian. Ya, tapi di kepala Pak begini. Aduh, beladuran nih maksudnya kepalanya dibawa digituin. Iya. Disebetin di atas kepala gitu. Saya minta Aduh. Coba minta duren. Pak, kita pernah ada yang mau nunjukin kemampuan, Iya. terus akhirnya kepalanya berdarah, Pak. Ya, itu, kita Pak. nggak mau itu kejadian. Itu urusan dia. Kalau saya Pak yang dikatakan memegang ilmu hitam. Waktu itu juga tujuannya gitu, punya ilmu hitam, mau menantang Roy, Iya. tapi ternyata begitu sampai sini, Iya. ada bentrokan energi yang membuat ilmunya tuh jadi malah mencelakakan dirinya. Kita nggak mau itu kejadian lagi, Kalau saya Pak. hanya menunjukkan supaya Bang Roy tahu ilmu saya diambil supaya keluar gitu. Supaya bersih. Saya sih, aduh, ini resikonya gede. Kalau salah cobain gitu malah makin lama makin. Bapak ambil deh, Bapak silakan ambil. Bapak bawa durian nggak? Sediakan. Bapak bawa durian. Ini apa? Ambil Pak, Ini silakan. voodoo doll saya. Silakan di belakang. Kiri Pak, kiri sebelah sini Pak Rizal. Senjata aku masing-masing satu-satunya nih. Apa? Senjata aku satu-satunya voodoo dolls. Dia sebenarnya kesini mau nantang kamu Roy, tapi dia nggak mau lepas. Jadi sebenarnya kayak mau ngetes ilmunya gitu. Gimana caranya supaya dia nyadar kalau sebenarnya di atas langit masih ada langit gitu. Caranya di atas langit harus ada langit. Dia sebenarnya salah menantang saya. Karena saya bukan tipe genre yang begini. Dia melakukan ini tuh menurut kamu dibantu sama makhluk gaib juga nggak sih? Dibantu sama makhluk gaib dong. Tanya. Dan kamu melihat kehadiran mereka ada. Pak Rizal, Bapak. Jadi ini taruh begini, Pak Roy. Ini taruh di sini, ini pecah begini. Di sini. Nah. Jadi Bang Roy mau apa lagi? Bisa nggak semacam saya tantang? Saya nggak bisa karena bukan genre saya seperti itu. Dan dari awal saya udah bilang saya tidak suka Ditantang. ditantang karena saya bukan orang penantang. Ya dan supaya menantang. membersihkan ilmu hitam saya di diri saya, Bang Roy. Bisa kagak? Yang bisa menghilangkan ilmu hitamnya adalah Bang Rizal sendiri. Bahkan saya pun punya ilmu black magic. Saya jarang pakai untuk Lihatin orang, nyantet. It's not Show me. off. Ya.
Karena bukan jelasin baik. Pak, Roy itu berbeda orang dengan- beda. Kalau Roy Kiyoshi ini memang punya kemampuan, tapi bukan untuk malah menyerang orang, malah untuk mencelakakan orang, Adu apalagi ilmu. untuk tunjukin kemampuan kayak adu ilmu seperti itu, enggak Pak. Jadi kalau tujuan Bapak untuk menantang sebenarnya menurut saya sih salah alamat. Tapi kalau misalnya Bapak mau Diobatin ya. mau melepaskan, mungkin ini dengan Bapak melakukan ini dengan bantuan makhluk-makhluk gaib kan. Kalau Bapak mau menghilangkan mereka, Roy bisa ngelihat itu siapa sebenarnya, ada yang di belakang Bapak, di samping Bapak. Karena menurut Roy juga tadi Bapak melakukan ini sebenarnya dibantu mereka. Dan kalau mereka sekarang belum minta apa-apa dan ngebantu, mungkin suatu saat nanti mereka malah minta tumbal, minta Bapak untuk melakukan sesuatu buat mereka. Kita nggak pernah tahu. Tidak bisa Bang Roy. Jadi saya datangnya ke sini supaya membersihkan diri saya, tapi sebelum membersihkan diri saya akan menantang Bang Roy. Gimana tuh baik? Supaya menghilangkan ilmu-ilmu hitam saya yang ada di diri saya. Tapi biasanya dulu ya kalau tahu tentang ilmu hitam itu biasanya identik dengan telur ya. Telur ayam, Telur, telur mentah gitu. Bisa nggak sih nunjukin misalkan telur itu bisa? Kalau telur ada waktu itu dimasak di atas kepala. Hah? Dimasak. Setelah dimasak ditulis namanya. Sekarang baru. bisa? Sekarang nggak bisa? Butuh waktu. Nggak bisa. Oh, Seperti Iya. macam api begini gitu. Dimakan, di apa gitu. Ini dimakan Pak seperti begini. Kita beda genre Pak Rizal. Gitu. Genre tau kan? genre bahasa Indonesianya itu Jenis aliran. aliran. Alirannya kita berbeda. beda aliran. Ya. Mas Rizal. Kamu butuh Saya sesuatu. bukan tipikal orang yang seperti itu. Saya lebih ke kiblatnya ke arah yang indigo, terus udah gitu dengan papan Ouija board, apa papan itu, dan kemudian saya juga menerawang dan seperti itu. Dan termasuk menggunakan boneka. Ya, saya bermain dengan boneka voodoo, lebih ke arah western gitu kali ya mungkin, atau Western itu ke barat-baratan. Pak. kebat-batan. Gitu Ini kali. untuk apa? Ini Boneka untuk kamu voodoo keluarin. dolls. Kalau saya tidak terancam ya saya nggak akan pakai inilah. Kalau saya terancam saya pakai ini untuk Bapak Rizal. Tapi ngapain juga saya pakai buat Bapak Rizal? Kesannya kayak jadi nantang-nantang. Jadi malah kayak iya. Lebih baik ya udah bilang aja, terima kasih Bang Rizal, memang kamu hebat. Saya Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi supaya dibersihkan di diri saya, kalau memang tidak mampu, ntar akibatnya ke Bang Roy. kalau misalnya kamu Mungkin secara ke logika, ibu ini sama bapak ini nih. secara Kok bawa logika saya? kamu bisa Ya maka hindarkanlah di diri saya itu supaya bersih. nih, secara logika kamu bisa melakukan ini. Harusnya kamu juga bisa mengontrol on off-nya. Itu udah wajib, udah teori basic. Kalau misalnya bisa mulai, dia bisa ngakhirin biasanya. Jadi sebenarnya Bapak sendiri yang bisa mengakhiri, tapi ini kelihatannya Pak Rizal ini justru ingin melihat Roy menunjukkan apa yang seperti Bapak tunjukkan. Seperti Roy bilang alirannya beda Pak. Iya. Roy punya kemampuan Saya hal-hal punya seperti kemampuan ini. menyakiti orang juga. Roy punya kemampuan Saya hal-hal punya seperti kemampuan ini. menyakiti orang juga. Tapi saya tidak mau menggunakan. Apa kamu perlu lakukan sesuatu Untuk pembuktian aja sedikit gitu Roy, biar bapaknya untuk nggak sesuatu nggak terlalu penasaran gitu. Apa Mungkin. itu? Karma buruk ya gue, bapak-bapak. Oh, iya sih. Kasian ya. Mm-mm. Aku pernah ngelakuin juga di salah satu media dan itu fatal akibatnya sih. Jangan. Coba ya saya hanya merasakan saya butuh telur sih intinya. Telur. Yang jelas Butuh daun, kalau udah ada telur butuh daun kelor nggak? Roy? iya butuh daun kelor juga. Butuh daun kelor.
Itu bisa ngelunturin. melunturkan jauh. Oke, kita coba ya. Setelah dia mandi balon kelor, lalu pisau kita gores lagi. Apakah itu kan? Waktu itu pernah ada yang kayak gitu loh, dan akhirnya malah luka. Coba ya, berdarah. nanti ya. Saya kasihan orang. Nggak usah kali ya. Tapi coba dilunturin aja, di cleansing gitu. Coba pinjam pisau yang kecil aja. Kamu ada candle nggak? Ya, nggak sinyal. Mati. Oh nyala. Iya. Saya nggak tega sih. Kenapa sih saya harus mempertunjukkan ilmu saya? Bukankah menolong orang itu nggak pakai taruhan dan segala macam ya? Betul. Ya, mudah-mudahan ini Roy nggak pernah melakukan ini sebelumnya, Pak. Tapi mudah-mudahan ini justru malah membuka pikiran Bapak nih. Ya, Kamu nggak kuat jangan lihat ya, serem gue ini. Saya nggak mau melukain orang lain. Saya minta maaf. Saya nggak bisa ke orang tua melakukan kegiatan perlakuan kejam seperti ini. Pak Reza, boleh diceritain nggak apa yang Bapak rasain? Jadi rasa ditusuk saya keluar mungkin. Roy, dia emang tadi menggunakan makhluk-makhluk gaib untuk hal-hal seperti ini ya? Iya. Yang kamu lihat seperti apa sih? Yang saya lihat makhluk halusnya membantu dia. Bentuknya gimana? Bentuknya kayak asap gitu. Saya ingin nusuk bagian kepala nih. Karena permintaan kamu kan. Aduh, udah deh, cukup yuk. Jangan nyakitin orang lagi. Saya nambahin karma buruk di sini. Udah ya Pak? Iya. Please. Udah Pak Rizal, cukup Pak Rizal. Saya nggak mau justru malah ada ini saling menyakitin malah. Saya insaf nggak mau untuk menyakiti orang lagi. Ya, minta maaf. Ini di cleansing ya Pak ya? Di cleansing sama Roy. Bapak ikutin aja prosesnya. Kita cleansing ya Pak. Saya mohon maaf atas kelakuan saya dengan voodoo doll saya. Saya nggak mau nambahin karma buruk saya, baik. Tapi ini udah menguturin sebenarnya apa yang gitu. Kita coba yuk, ini bisa. Sekali lagi, mohon maaf Bang Roy. Kenapa? Bisa membersihkan diri saya tidak akan berbuat lagi Iya. ke orang-orang yang lain. Gini, nih ya, Pak Rizal. Setiap orang nih kayak saya, kamu, orang lain, itu punya kekuatan masing-masing yang luar biasa. Tapi tergantung nih orangnya mau ngebawa ini jadi ilmu hitam atau ilmu putih. Kalau saya punya black magic, tapi saya nggak mau nusuk orang. Ya. Saya nggak tegaan sama orang. Dan bertahun-tahun saya punya black magic yang nggak pernah diketahui sama orang lain. Tapi saya nggak pernah ngelakuin itu. Itu sih bedanya. Dan kamu punya kekuatan kamu sendiri pegang api, belum tentu saya bisa. Nah, saya punya voodoo doll, belum tentu kamu bisa. Setiap orang punya masing-masing bakat supranatural. Tapi saya berharap ya itu jangan dilakuin lagi ya. Iya Pak, Bapak sebenarnya punya kekuatan, punya kemampuan, Tidak tapi akan jangan berbuat digunakan lagi. untuk kejahatan Pak, untuk menjahati orang. Justru untuk kebaikan, karena biasanya kalau udah untuk kejahatan ya Pak ya, pasti biasanya ada tumbal.
keluarga keganggu. Bapak sudah berkeluarga kan pasti? Ada anak, istri? Tisu kali. Ada cucu juga, Pak? Ada. Tuh, kasihan mereka kalau nggak tahu apa-apa ternyata kena imbasnya, kena dampaknya. Konsekuensi dari apa yang Bapak lakuin kan kasihan. Saya lagi masak. Saya lagi anuin telur buat ini. Biasanya ada jin-jin ya memakan telur di sekitar sini. Jadi saya memancing dan kita nggak perlu nggak perlu pamer-pameran seperti itu. Nah ini pinjam lighter dong. Aduh susah banget. Ada tisu basah? Ada tisu enggak ya? Bakar nggak? Nyala api. Ini nyala api. Bakar nggak? Kebakar. Ada apinya. Udah. Ada apinya kok. Oke. Ya, Pak Rizal, setiap orang punya kekuatan masing-masing supernatural. Saya mungkin bisa gerakin pikiran orang untuk berubah haluan, tapi belum tentu kalau bisa. Tapi saya nggak bisa belah durian di kepala saya. Pasti saya bocor. Setiap orang punya kekuatan masing-masing. Itu aja sih pesan saya, Pak Rizal. Makasih. Saya makasih juga telah berbagi. Oke. Ngerti kan, Mbak Niki? Ngerti. Ada yang mau disampaikan gak Niki? Ya apa ya? Apa gitu ya? Ya hidup yang normal-normal aja lah gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya kapan dipanggil sama Tuhan gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita nanti dipanggil sama Tuhan nggak ada isi apapun di dalam tubuh. Karena Niki pernah lihat juga beberapa orang yang ada isinya dalam tubuh akhirnya dia meninggalnya tuh agak sulit gitu. Itu kan juga kasihan sama yang bersangkutan badan, gitu. Iya betul. Ya Itu Pak, aja sih. kami harap yang terbaik buat Bapak Rizal. Mudah-mudahan kekuatan kemampuannya kalau Bapak masih memiliki digunakan untuk kebaikan. Betul. Terima kasih, selamat malam. Bapak boleh meninggalkan studio. Roy, tadi Pak Rizalnya cerita kalau dia punya keluarga, punya anak, bahkan juga punya cucu. Itu dengan melakukan hal seperti ini nggak ada dampaknya itu buat keluarganya? Pasti ada dampaknya lah. Saya yakin mereka juga kehidupan finansial atau kehidupan kesehatan anaknya pasti juga bermasalah. Karena bisa jadi mereka jadi tumbal ya. Iya kan mereka pakai jin kan. Kita perlu melakukan penelusuran nggak? Iya, tampaknya kita perlu melakukan penelusuran dan rekan kami Frisly sudah ada di lokasi untuk melakukan penelusuran ya. Baik, kalau begitu setelah ini Frisly dan tim penembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rizal. Permisi, Pak Rizal. Pak Rizal. Oh, Kristi. Iya, Iya. permisi Pak. Kenapa? Nggak apa-apa. Kak Sri, Ya, aku minta tolong pakaiin masker. Jangan dipakai ini Kak, biar dia pakai sendiri aja. Tolong dikasih maskernya ya. Bapak boleh kuat sebentar. Ini semuanya aku minta jaga jarak ya dari Pak Rizal. Soalnya aku ngerasain gak enak banget dan tadi tanganku berasa disetrum gitu pas pegangan tangan sama dia. Tapi aku masang tipon nggak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa, tapi jaga jarak ya Kak. Oke. Jangan terlalu Bapak kesini. aura di sini tuh benar-benar pekat banget pemirsa dan aku yakin banget ini negatif. Pak, maaf sebelumnya kedatangan saya ke sini. Saya mau nerusin dari studio. Saya mau ngebantuin untuk membersihkan aura negatif yang ada di rumah Bapak. Jadi kedatangan saya ke sini bukan untuk mengadu ilmu ya sama Bapak. Pak, saya masih ngerasain aura yang gak enak nih Pak di sini. Bapak itu masih ritual ya? Masih? Jadi benar Bapak masih ritual. Masih. Boleh anterin saya ke tempatnya? Boleh. Boleh. Udah, ya. Masuk. Loh, Pak,
saya masih pusing nih. Oke. Pemirsa, jujur yang aku lihat, sekarang ini Pak Rizal sedang berusaha untuk melawan energi yang berusaha untuk menguasai tubuh dia. Dan ini negatif, makanya mungkin dia ngerasain pusing. Pak, Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah, Bapak udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yaudah Pak, biar cepat juga, saya boleh tahu tempat ritualnya ada di Boleh. mana? Sini nih. Iya. Nah, di sini. Ini tempat. Tempat ritual ini. Aura di sini makin pekat loh, tapi Buka duriannya pakai mulut. iya Kak. Pak. Oke, pemirsa, jujur, yang saya lihat ini emang udah bukan Pak Rizal lagi. Jadi dari tadi Pak Rizal mungkin berusaha untuk melawan, dan di sini puncaknya energi itu benar-benar masuk. Kan? Pak, semuanya jaga jarak, semuanya jaga jarak. Pak, oke, ini aku makin yakin ya pemirsa. Jadi yang aku lihat, energi yang masuk ke tubuhnya Pak Rizal ini stabil. Kenapa aku minta buat semuanya jaga jarak? Kok takut sampai energi ini masuk atau kena ke tim lainnya, itu akan menyerap energi kita dan kita bisa kenapa-napa. Pak, kita diemin dulu, karena aku mau ngeliat kayak gimana proses dari makhluk itu menguasai tubuhnya Pak Rizal. Pak. Pak Rizal, Pak dilawan Pak. Pak, ini saya Frisly Pak. Pak Rizal, Pak. Udah. Pak. Oke. Ya pemirsa, ini udah balik lagi. Jadi Pak Rizal, Pak Bapak udah sadar? Sadar. Oke. Aduh, tadi itu serem banget sih Pak. Bapak duduk dulu yuk Pak. Saya takut. Jangan deket-deket dulu deh sama ini. Yang lain juga hati-hati ya. Tadi aku yakin banget sih pemirsa kalau tadi itu Pak Rizal mungkin nggak sadar apa yang dia lakuin. Dan energi yang tadi masuk ke tubuhnya Pak Rizal ini benar-benar nguasain tubuh dia. Ini udah nggak benar sih, semua ini harus kita sita. Pak, saya mau nanya, kenapa ya Bapak masih melakukan ritual seperti ini? Kalau saya nggak melakukan ritual, itu sakit saya. Bapak sakit kalau Bapak nggak ngelakuin ritual kayak tadi? Ritual tadi. Aduh, malah salah sih Pak. Pemirsa, yang aku lihat itu merupakan kecohan dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Dia berusaha buat membawa Pak Rizal masuk ke dunianya. Kak Sri, aku minta tolong barang-barang ritualnya semuanya itu disita ya Kak. Dan jangan pakai tangan Kakak, pakai sarung tangan atau apapun itu. Semuanya ya Kak, sampai ke kain-kainnya. Pak, semua barang-barang ini perlu saya sita ya, karena saya nggak mau Bapak kenapa-napa. Iya. Ini juga aku ngerasain makin panas pemirsa, karena aku ngerasa bukan cuma di ruangan ini yang auranya itu pekat. Pak, kok aku ngerasain aura yang gak enak kayak di belakang situ? Itu ruangan apa ya? Nggak ada apa-apa, itu hanya gudang aja. Itu nggak ada apa-apa, cuma Nggak ada- gudang. Gudang aja. Boleh saya ke sana Pak? Persilahkan. Ya udah Pak, Ayo. saya minta tolong antarin saya ke sana ya. Semuanya ya Kak? Permisi. Ya, ayo. Oke. Ada apa-apa sini hanya gudang aja. Gudang-gudang biasa. Pak, ini nggak tahu ya kenapa pemirsa juga bisa lihat langsung. Ini aku bener-bener ngucur keringatnya. Karena makin kesini aku malah makin ngerasa kayak aku diapit sama aura yang bener-bener negatif. Pak,
Bapak yakin nggak naruh apapun di sini? Nggak ngaruh apa-apa, ini hanya gudang-gudang aja. Kayak ini gudang, tapi aku ngerasain auranya itu bener-bener ada di sini. Pemirsa, ini titik dari aura yang nggak enak itu. Cuma aku juga nggak tahu kalau emang Bapak yakin nggak naruh apa-apa di sini, saya boleh melakukan pembuktian nggak, Pak? Persilahkan. Kak Sri, Ya. Ya. aku minta tolong kakak lo kamera di sini, Iya. dan aku minta taruh bunga. Bunga. Iya, bunga ditaruh di sini. Kayak di ruangan ini. Aku minta dulu. Ditabur berarti ya? Iya. Oke. Yaudah Pak, Bapak bisa ikut saya, nanti kita ngeliat sendiri bakalan ada apa di sini. Ya. Ya. Oke Pak, ini saya sengaja karena saya mau ngebuktiin ke Bapak kalau ruangan yang tadi saya bilang itu ada sesuatu. Saya juga sengaja pemirsa naruh bunga karena saya mau memanggil keberadaan dari makhluk yang menguasai tempat ini. Saya mau tahu ada apa di sini. Tuh lihat kan Pak, ini gerak loh Pak semuanya. Pemirsa, aku ngerasa di sini auranya makin hitam. Cuma aku nggak ngelihat makhluk apa yang ada di sini. Dan ini tuh, ini gerak semua. Malah pindah ke arah sini. Ini aku masih belum ngelihat ada apa-apa sih. Sepedanya maju. Pak, ini Bapak lihat sendiri kan Pak. Sepedanya maju ke arah pintu. Dan ini gantung-gantungannya masih tetap gerak, nggak berhenti. Pak! 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 Oh iya. Biasa itu foto abahnya. Pak? Bapak ampunilah aku. Enggak. Pak. Aku yakin banget ada yang gak beres dari foto ini. Pak, saya boleh lihat fotonya? Boleh. Lihat deh. Jadi ini sebenarnya pemirsa yang aku maksud tadi. Mungkin tadi emang aku nggak ngeh sama foto ini, foto abahnya Bapak yang ada di sini. Tapi energi yang paling nggak enak aku rasain itu ada di sini. Dan pemirsa, setelah tadi aku coba untuk menerawang foto ini seperti apa dan apa hubungannya dengan Bapak ini, ternyata ilmu atau ritual yang dilakukan oleh Pak Rizal merupakan turun-temurun dari keluarganya Pak Rizal. Dan ini merupakan simbol dari apa yang dilakukan oleh Pak Rizal. Pak, jujur, ini bahaya loh Pak buat Bapak. Ini bahaya banget. Saya bersihin ya Pak. Ini jangan. Keluar. Saya bersihin ya Pak. Ini jangan. Keluar. Keluar. Pak, saya mau bantu Bapak. Keluar. Keluar. Pak, jadi saya mau bantu. Boleh nggak Udah, saya bersihin? keluar. Keluar. Iya. Ya udah, kalau emang itu mau Bapak, terserah Bapak. Ya udah, keluar. Oke pemirsa, saya udah coba untuk bantu Pak Rizal. Saya juga udah menemukan titik di mana energi paling besar di sini. Dan ternyata Pak Rizal nggak mau kalau foto itu dibersihin. Mungkin karena dia ngerasa dia masih menjadi turun-temurun dari foto yang tadi, Abah tadi. Pemirsa, intinya adalah mungkin memang banyak ilmu yang turun-temurun dari keluarga yang diminta untuk meneruskan ke kita dan ke anak kita. Tapi sebaiknya dan memang lebih baik kita menghindari hal-hal seperti itu karena itu bisa membahayakan diri kita maupun sekitar kita. Kita pulang aja. Kegelisahan dan ketakutan akan muncul bersamaan dan selalu menghantui pikiran kita apabila mencoba melupakan jalan yang maha kuasa, melainkan meminta kepada setan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku selalu mendapatkan teror gaib setelah memiliki benda keramat.
Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rika. Silakan. Lele. Kenapa sih? Kenapa? Kan itu ada tempat duduk, Mbak. Nggak mau duduk di sini. Selamat malam Rika. Malam. Kamu nggak mau duduk di tempatnya aja? Enggak, mau di sini. Ini meja dan di pinggir loh, kamu bisa jatuh loh. Iya, atau kejungkil. Biarin enak, nyaman di sini. Ya udah oke. Kalau misalnya emang Rika nyaman, ya udah nggak apa-apa. Tapi apa yang mau diceritakan malam ini? Saya mau cerita kisah saya waktu nyanyi dari panggung ke panggung. Oh, biduan dulu nih. Iya, Sampai sekarang. iya. Nah terus setelah menjadi biduan, Setelah jadi biduan, ada hal aneh pas saya memulai beli baju diskonan di sebuah pasar. gimana? Baju diskon, ada yang aneh dia beli baju diskon di pasar. Terus ada yang aneh. Terus terjadilah sesuatu yang aneh begitu. Apa itu? Semenjak saya beli baju itu, dalam perihal rezeki itu memang lancar. Cuman saya jadi banyak dihantui mimpi-mimpi aneh. Terus juga di setiap saya lagi di rumah, itu pasti ada hal-hal aneh juga. Anehnya itu seperti apa? Mimpinya gimana? Terus yang datang ke rumah tuh bentuknya sama atau nggak dengan yang dimimpi? Kadang sama, kadang samar. Seperti apa itu? Kalau mimpi, kadang saya didatengin sama sosok perempuan yang memang nggak suka saya pakai baju itu. Baju bekas atau baju diskon sih sebenarnya yang dibeli kok ada. Baju bekas tapi ada diskonannya. Oh. Baju bekas dipakai orang kan. Iya. Pre-love, pre-love ya pre-love. second hand gitu. Iya, barang second, barang bekas gitu ya. Oke, perempuan itu datang dalam mimpi seperti itu. Kalau dalam kehidupan nyata gitu juga, kayak nggak suka dan ngelarang kamu pakai baju itu. Kalau dalam hal nyata dia paling ganggu saya lewat bayang-bayangan aja. Nanti kalau pas saya lagi tidur di samping saya ada Bentuknya seperti apa sih, bisa kasih gambaran nggak? perempuannya itu. Ah. Dia itu cantik, cantik. Cuman kalau dalam mimpi saya itu beda lagi. Serem. Oke, setelah mendapatkan gangguan gitu, apa yang Mbak Rika lakukan? Saya coba cari tahu ke orang pintar, paranormal. Terus katanya? Baju yang saya beli itu bekas orang tabrakan. Kata si orang pintar ini, Iya. bajunya seperti apa sih? Saya bawa sih. Nanti aja, oke. Dan dari orang pintar itu dikasih sesuatu yang bisa menghilangkan gangguan itu. Enggak, karena orang pintar itu malah kesurupan. Enggak kuat gitu untuk Kesurupan perempuan yang biasa datang ke kamu. Iya. Tujuannya datang ke sini untuk apa? Untuk kalau apa namanya tujuan saya datang ke sini ya buat itu, buat gimana caranya makhluk halus itu hilang dari pakaian itu. Karena bagi saya pakaian itu bawa hoki. Kalau serius? pakaiannya aja dibuang gitu, beli lagi yang Iya, baru. pernah dibuang Jangan. nggak? Karena Dibuang. takut hokinya hilang. Tapi jadinya. masa iya manggung pakai baju itu terus kan nggak mungkin juga, Bayu. Iya sih. Sering dipakai untuk manggung ya. Iya. Oke, baik. Kami akan ajak Rika kalau begitu untuk ketemu dengan sahabat kami. Nanti Rika bisa ceritain semuanya ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rika terlahir tanggal lahir 5 Oktober 1991 dengan nomor rumah
136. Sosok yang cerdas dan juga penuh dengan energi. Saya melihat ia memiliki suatu kelebihan yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal itu yang membuat ia tidak percaya diri hingga meminta bantuan ke orang pintar atau dukun. Saya merasakan banyak gangguan yang hadir di tubuh Rika. Gangguan ini yang membuat ia sering mendapatkan teror di malam hari. Saya melihat jendela diketok-ketok sama arwah gentayangan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Loh, Iya. duduk di meja ya? Dari pertama dia masuk udah seperti ini, Roy. Dia nggak tahu alasannya apa, dia bilang mau duduk di sini aja katanya. Aneh ya. Menurut saya sih aneh. Iya. Kan Niki liatnya aneh nggak? Aneh. Rika ini dari tadi dia duduk di meja dan dia nggak mau duduk di kursi katanya, Roy. Rika dengan tanggal lahir 5 bulan 10 1991 dengan nomor rumah 136. Ya, Rika adalah seorang biduan. Satu hari dia pernah beli baju second, baju pre-love gitu, dan dipakai untuk nyanyi. Ternyata baju itu membawa hoki, tapi setelah punya baju itu dia sering diganggu sama makhluk perempuan dalam mimpi atau langsung. Minta bajunya itu dilepas. Pernah datang ke orang pintar, katanya baju itu memang bekas orang korban Meninggal. kecelakaan. Oke. Gitu. Lagian beli baju bekas sih ya. Ya mungkin masih bagus, mungkin untuk nyanyi, mungkin ya waktu itu juga suka ya. Enggak, Nggak suka karena kenapa dibeli? memang saya waktu sebelum pakai baju itu pendapatan saweran saya enggak kayak pas setelah beli baju itu. Setelah pakai baju Meningkat. ini jadi bagus. Jadi bagus. Mungkin dia nggak suka tapi penghasilannya meningkat. Benar. Jadi dipakai terus. Kamu ngelihat memang baju itu Di bawah bekas- nggak bajunya? Di bawah nggak? Bawa. Boleh saya lihat nggak? Oke, dia udah lama ya nyimpan baju itu. Udah, Berapa lama kalau boleh tahu Mbak? udah 5 bulan yang lalu. Pertanyaan gue nih, dari tadi pengen gue tanya. Maksudnya itu nomor rumah apa sih Roy? Nomor rumah dia tuh berpengaruh pada pembacaannya dia nih, ceritanya rumahnya angker apa enggak. Seperti Rumah gue baru punya rumah baru nih. Baru pindah rumah dari yang waktu itu. Udah 7K. Itu juga Tuh, jalannya. Jalan Perdana, nomor 7K. Kenapa ketawa? Jujur aja. Ada yang dilihat berarti sama Roy. Berarti lu, gue lihat Kak Niki, berarti lu pindah ke sini untuk ngelupain masa lalu lo. Betul. Itu dia. Dan kalau aku 7 bilang apa? 7K 7K itu apa? menurut aku aman. 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 Alhamdulillah. Berarti harus ada 7. Harus ada 7-nya ya. Ini Iya. kan Eka lahir 17. Nah, angka 7 ini bagus. Bagus ya? Lain kali pakai kalau misalnya lagi Berarti mau milih laki apa, 7 dong. Iya, udah Baru berapa gua sekarang? aman. Baru 3. Ya 4 lagi. 4 lagi, Bu. Ntar anaknya selusir. Janganlah. Rika, kalau kamu bawa baju yang kamu bicarain tadi, kamu bisa ambil sekarang, silakan. Bisa ambil, heeh. Tapi Silakan, tetap tolong diambil. di meja gitu. Nggak tahu, dia mau. Emang nggak bisa diambilin ya? Udah Minta coba, diambilin. udah coba dicari, kayak nggak Coba dapet. dong, bintang tamu tuh di Ya, serve dong. Bintang tamu udah raja. coba dicari, tapi tim kita nggak berhasil menemukan. Mungkin Mbak Rika bisa langsung ambil sendiri dan ditunjukin di mana tempatnya. Yuk, saya temenin yuk. Apa Silakan. lagi ya Bayu? Iya, ayo. Beli baju bekas dihantui wanita. Oke, ini bajunya ya. Silakan duduk Silakan lagi. duduk, Mbak. Di sini. Silakan. Terserah mau di mana aja. Oh, terserah. mau di atas lagi, oke. Ini bajunya ternyata baju bekas orang kecelakaan dan dihantui ya. Boleh. Gue gak ngerti, orang jual baju bekas kecelakaan tuh gimana? Dicopotin dulu bajunya, apa gimana? Kecelakaan Mungkin. pasti meninggal dong. Nah, itu dia. Nah, that's a good sebenarnya mau question. ditanya Iya nih, kan? korbannya itu meninggal atau enggak? Pintar juga sebenarnya. nih, ini pertanyaan yang sangat kritis. Emang pinter dari dulu, Roy. Ya Allah, orang nggak Ya bisa kan saya lihat tahunya aja. kan langsung beli.
nggak tahu pas Yang kecelakaan. itu dia benar. Pas Iya, maksudnya kalau kenapa orang itu kecelakaan dijual gitu akan ya? masuk ke kamar jenazah. Iya, benar. Kemudian masuk kamar jenazah biasanya akan dirobek dulu bajunya untuk diotopsi Otopsi. dan segala macam. Kalau diotopsi, kalau enggak kan pasti berdarah-darah kan. Iya. Nah itu kan butuh Iya. dicuci apa segala It macam. doesn't make sense tapi ya memang Ya, mungkin nggak tahu sih kayak gimana, apakah bajunya sampai robek-robek atau rusak atau dia dibilangnya tadi kecelakaan ya. kecelakaan. Tapi nggak tahu nih sebenarnya punya korban kecelakaan atau nggak, belum ketahuan kan sebenarnya misterinya. Roy. Boleh dibuka nggak? Silakan dikeluarin. Oh, kalau nyanyi pakai ini hoki, Iya, Itu ada darahnya. ada bekasnya. Itu darahnya. Bercak noda ini udah lama atau baru? udah. Masa nyanyi bajunya begini? Bukannya biduan biasanya bajunya gimana gitu? Ya emang kenapa? Kan yang penting bisa bawa saya hokinya juga. Tapi itu ada bercaknya sih, bener juga. Oke, ini bercaknya nggak bisa hilang kalau dibersihin. Pernah coba? Coba kayak Nggak bisa. Coba lihat, saya boleh lihat. Dia bawa hoki ternyata kalau pakai baju ini, Roy. Iya. Jadi laris katanya. Ini kan darah. Itu darah yakin, Roy? Ini. Bukan noda apa Bukan bekas apose gitu? Bukan. tumpahan? Bukan hapus. Tumpahan kopi gitu. Bukan. Bukan. Oke. Darah-darah ya Bu. Kalau lihat baju ini ya, tiba-tiba feeling saya berbicara, baju ini sebenarnya bukan accident, tapi lalu dibuang ke hutan. Not hutan, kayak Karawang, apa sih yang ada tumbuh-tumbuhan, yang banyak Rawa, Rawa, gitu, sungai. sungai, kali. Iya. Rawa gitu. rawa-rawa gitu, kayak daerah Cikarang, Karawang, yang banyak pohon-pohonnya itu loh. Saya kok ngerasa ini bukan dari accident mobil ya. Saya kok ngerasanya ini dari hasil kemudian ditinggal dan bajunya digituin aja. Akhirnya ada orang yang lihat dan orang itu mengambil lalu untuk dijual. Pertama sebenarnya ini diloakin. Oh mungkin dibuka bajunya, dibuang bajunya gitu kali ya, Bu. Karena nggak mungkin kalau dalam badannya dia dipakai. Ya. Makanya saya tadi bingung ya. Akbar. Ada bentrokan energi. Lampunya. Nih, saya melihat di sini sebenarnya ternyata ini bukan accident. Ternyata ini adalah baju bekas seorang pria wanita dan beritanya tidak ketutup. Gitu. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Nah, mayatnya dibuang, kemudian jenazahnya dibuang, bajunya dibuang juga. Tapi Nah, mayatnya udah ketemu. Iya udah jangan diterusin. Baju ini Itu soalnya bawa hoki bayangannya buat tuh dia. ada di situ. Hah? Bayangan yang sering ganggu kamu? Yang apose. Ada di mana? Ada di situ. Di sebelah sini. Itu Di belakang Niki. Ke. itu Di belakangnya. Di sudut. Di sudut sana. Iya, Seperti apa bayangannya? perempuan. Tapi mukanya kayak di mimpi saya. Jelek, hancur. Nah itu justru gara-gara itu perempuan itu dia punya baju ini dan kamu dihantui. Saya melihat dari mata batin saya ternyata memang benar bukan kecelakaan. Ternyata memang ini Bisa nggak jangan ada di belakang saya, Bapak Roy? Gimana Roy? Dia berarti ada di situ tadi. Bisa diusir, nggak bisa dipindahin atau diminta Nggak pergi dari bisa. situ? Dia suka soalnya. Sama siapa? Suka di situ. Dia masih ada di situ nggak ya? saya ngelihat dia masih ada di situ tapi dia pindah-pindah ke tribut penonton sekarang. Kok itu merinding loh. Aduh, tadi saya lihat perempuan itu muncul seperti ini.
Oh my god. Penonton jangan sampai ada yang kosong ya, fokusnya semuanya ya. Jangan sampai nanti ada yang kesurupan lagi dari penonton. Oh ada nih. Oke, Niki kayaknya kamu harus pegang lilin deh. Matanya dia kenapa ya? Kenapa gue minum? Kamu lihat gak Bay tadi bayangan hitam perempuan? Saya pikir itu cuma perasaan saya doang, ternyata memang benar ya. Iya. Ayo oke Niki, Kak Niki. Oke, yang kamu lihat Roy, Ya. apa ada hubungannya dengan baju yang Rika bawa ini? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Apa dia yang jadi korban itu? Ambarwati. Siapa Makanya ya? jangan diomongin. Kan saya bilang dari tadi Aduh, jangan Pak, saya dikasih pusing tahu. banget, gila men. My God. Wah, gue pusing ya. Tadi saya nyebutin satu nama, Ambarwati. Ambarwati. Itu mungkin juga ini kali ya. Ada yang penunggu kamu kali ya, jadinya muncul di sini. Nunggu dia. Iya. Dan sekarang ingin lepas, ingin tenang. Kita akan bakar dong bajunya. Boleh nggak? Jangan. Kenapa? Enggak. Lah, kan kesini cari solusi mau dibongkar. Tapi apa harus digunting? Apa harus dibakar? Dibakar. Dibakar aja. Iya dibakar. Apa harus dibakar? Biar tenang, namanya ya hoki itu kan ya bisa Iya. nyalain daripada hidup yang nggak tenang, terganggu sama makhluk halus, makhluk gaib. Iya bener, rezeki, jodoh, maut itu kan di tangan Tangan Tuhan. Iya. Tuhan. Bukan di tangan Enggak, baju. tapi jangan. Saya akan ajak ruangan mediumisasi ya sebentar. Kita ke sana semua. Iya, Eke, ikatan. di sini. Ikut, oke. Yuk, Oke. Mbak Rika, ikut Roy ya. Cek, bolin deh nih. Oke, Mbak Rika, silakan ke tengah sini ya. Mbak Rika ikutin prosesnya aja ya semua ya. Mbak Rika silahkan ke lingkaran. Silakan Mbak Rika, duduk di sini Mbak. Biar benar-benar bisa tenang. Tadi bajunya perlu dibawa nggak Roy? Bawa dong. Bawa bajunya itu. Bajunya justru paling penting harus dibawa. Bawa baju tolong Bang Oji. Rika silakan ke sini. Duduk Kenapa di sini sih ya. kamu nggak tenang, Rika? Aduh, kamu Di sini nggak enak awalnya. Lah, kamu datang ke menembus mata batin ngapain kalau kamu nggak mau dibedah? Iya nggak sih? Iya bener. Ayo Rika, silakan ke tengah. Kita ikutin prosesnya karena kamu udah sampai sini loh. Boleh melihat ke depan ke sana. Ya. Ini bajunya boleh Rika pegang. Iya, artis banyak. Roy, saya mau tanya sebelumnya. Baju ini memang ada kaitannya dengan sosok yang sering ganggu Rika. Betul sekali, 100% akurat. Kamu mau tenang nggak hidupnya? Ya mau, tapi apa harus dibakar? Tunggu, Kenapa dipertahankan? Iya, Ya emang kenapa? jujur ya, aku nanya Kak Niki. Kak Niki, baju ini bagus apa jelek? Jelek banget. Sebagai Ntar gua seorang kasih biduan baju dangdut. bagus. Sebagai seorang biduan Iya, dangdut nggak pakai itu pantas lah. jelek kan? Heeh. Iya, tapi kan biar bagaimana ini kan bikin Apa? kalau nyari Oki? rezeki sih enak sih. Cuman saya mau datang ke sini itu cuma buat ngilangin halal goibnya doang. Ya kalau udah goib kan berarti nanti rezekinya udah nggak ada lagi di situ. Udah nggak hoki lagi. Ya kan kita nggak ada yang tahu orang kita Sini, suka sama baju. Sini. Mbak Rika di sini. Mbak Rika ngadep sana, ngadep sana. Mbak Rika ngadep sana ya. Agak maju sedikit di tengah-tengah lampu. Ya. Nih dengerin apa kata Niki, kata Roy. Bahwa memang ini justru jadi penyebab hidup yang nggak tenang. Kalau masalah bagus hoki ya. atau enggak bisa cari tempat yang lain. Dan ini nggak bagus juga. Sebagai seorang biduan pasti kan harus makin keren kelihatannya. Seorang biduan Penampilannya dangdut makin seharusnya oke. sih bajunya Seksi. seksi. Ya. Ya. Ya saya pokoknya kalau pakai baju ini serasa kayak Percaya seksi, diri. percaya diri juga. Terus satu pertanyaan saya lagi Kak Niki. Emangnya setiap hari kalau setiap lagi manggung pakai baju yang sama mulu? Iya, itu tadi udah dipertanyakan di awal. Jangan-jangan dia pakai baju ini di dalam, luarin di double lagi gitu ya? Ya enggak juga. Soalnya kan saya nggak begitu setiap hari juga buat panggung. Nyanyi
Ya berarti rezeki kamu juga nggak terlalu bagus dong. Iya. Buktinya nggak tiap hari. Ini demi kebaikan Rika. Ya, udah sampai sejauh ini. Sayang kalau malah membatalkan niatnya. Ya? Jangan. Nah, terus mau apa? Emang nggak ada solusi lain? Kamu waktu datang ke orang pintar, nanya ini, ya, orang itu kesurupan. Iya. Kesurupan sama sang pemilik baju. Terus kamu sebenarnya malam ini yang kamu khawatirin tuh yang masuk ke orang pintar itu masuk ke kamu gitu. Enggak, malah justru saya takutnya masuk ke Siapa? Mas Roy sendiri atau ke... Enggak, itu kamu nggak perlu khawatir itu. Tapi kamu dikasih sesuatu nggak Enggak, dari orang pintar itu? enggak, Kamu nggak dikasih jimat? enggak. Yakin? Yakin. Benar. Saya mau tanya, Roy, dia pernah datang ke orang pintar untuk menghilangkan gangguan-gangguan mistisnya. Menurut kamu dia dikasih jimat nggak? Menurut saya dia dikasih jimat. Benar Gak mungkin nggak ada jimat pergi ke orang pintar nggak dibekalin. Saya minta glove, boleh? Glove. Nggak usah deh, nggak apa-apa. Ini soalnya udah, ini apa ini? Jujur, kalau nggak jujur ngapain sih kesini? Boleh Pulang dikeluarin. aja sana. Maaf ya Kaniki, aku orangnya ceplos-ceplos. Kalau memang kamu mau di sini mau dibersihin, minta tolong, ya udah semuanya dikeluarin. Itu saya ngeliat ada gerinjel-gerinjel ini apa? Itu pegangan buat jaga diri. Loh, Jimat katanya, dong. kata kamu nggak ada jimat ke dukun. Tadi kan maksud saya itu buat pegangan diri saya, bukan buat nyanyi atau panggung atau mengenai yang lain. Boleh dikeluarin nggak? Boleh kita lihat nggak? Dikeluarin. Kenapa sih orang suka pakai jimat gitu untuk jaga-jaga diri? Dia untuk jaga diri, anti santet, kan biasa seorang biduan dangdut senggol-senggolan gitu loh. Pengen wibawanya pengen kayak lebih cetar, Lebih kelihatan. lebih kelihatan. Itu tuh jimatnya tuh, Roy. Baunya nggak enak loh. Itu kalau pakai jimat-jimat gini mengundang makhluk halus juga kan, Roy? Mengundang makhluk halus juga. Gimana kamu mau lepas kalau pakai jimat malah mengundang yang lain? Paranormal itu bilangnya ini buat magerin diri saya. Udah, saya mau buat lingkaran setan di sini. Tapi metanol, tapi Boleh di sini aja, Roy. Oke, Mbak Rika silakan duduk. Ya, silakan duduk, tenang. Ya, ini demi kebaikan Mbak Rika loh, bukan buat kami. Mudah-mudahan justru setelah ini karirnya lebih baik lagi. Boleh di tengah, ngadep ke depan sana. Ini jimat sama bajunya ya, boleh ditaruh di tengah nggak di depannya Mbak Rika? Ya oke. Ini jimat dan bajunya harus diapain, Roy? dibakar. Kamu mau ini dibakar? Iya. Bakar, iyalah. Bakar aja ya Mbak ya. Bisa. Emang gak ada cara lain gitu? Apa yang dikhawatirin Mbak? Apa sih keunggulan dari baju ini? Nggak apa yang ngerti dipertahankan? deh. Ya pokoknya saya suka sama baju ini. Ya, kamu kesini apa? Buat cuman ngilangin goibnya doang, bukan buat Kalau ngancurin udah atau ngilangin musnahin. goibnya, automatically baju ini udah nggak berguna lagi buat kamu dong. Ya emang kenapa orang saya suka, modelnya juga saya suka, mau sejelek apapun saya tetap suka. Dia nggak paham kayaknya. Ya, dia kurang paham. Mbak, mau menghilangkan gaibnya, asalnya itu dari sini. Tapi ini nggak mau dihilangin, gimana mau gaibnya hilang? Menurut kamu ini perlu dibakar? Perlu dibakar. Itu dibakar di situ yang dia dan dia di tengah-tengah. Oke. Kita buat lingkaran setan. Apa dua-duanya ini sekalian di sana bakar? Enggak. Bahaya buat dia kebakar. Oh gitu. Oh, yang mana dulu yang mau? Ya ini dibakar di situ dan dia ke sini. Oke, berarti ini dulu yang dibakar. Oke, Mbak, kamu boleh berdiri, Mbak. Boleh berdiri, Mbak Rika. Ini digeser ke tengah ya. Saya geser ke tengah. Dan mohon maaf, Mbak Rika. Ini jimatnya juga ya? Ini
Jimatnya Jimatnya dibakar juga. dibakar FD atau kita aja sekarang? Mbaknya yang bakar. Banyak yang bakar. Kita lakuin proses ini dulu, baru nanti kita bikin ini. Ya. Oke. Ya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Itu kenapa? Kenapa ditaruh? Iya, iya. Tahu kenapa ditaruh di situ? Ya udah taruh di atas ya. Taruh di atasnya aja. Iya, taruh di atasnya aja. Iya. Ya silakan dibakar. Mbak Rika silakan dibakar. Enggak, jangan dibakar. Lah, Mau lepas nggak dari dulu semuanya? lempar aja lilin langsung ke situ. Saya. Ih, jangan dibakar. Jangan. Saya kesini tuh mau ngilangin goibnya doang, bukan buat dibakar. Goibnya dari bajunya, Mbak. Sabar ya. Udah. Ini prosesnya kok. Besok kita mau bantu Mbak Rika loh. Iya, tapi nggak kayak gitu juga. Nanti diganti bajunya, diganti. Niki juga punya baju. Enggak, maunya itu. Awas Roy, careful. Itu Hah? jimat. Itu lingkaran setan. Oke, Mbak sekarang kita nih ya, ke tengah ya. Mbak Rika ikut saya biar lebih tenang. Ya, Mbak Rika diam di sini. Diam ya, ini resiko ada di tangan kamu. Ini agak gede loh. Kita bikin lingkaran yang gede banget. Ya, agak maju sedikit Mbak Rika ya. Niki sini Mbak Rika dong. maju Gua ya. ngeri sama kandungan Mbak lu. Rika maju ya, tenangin dirinya dulu. Stop. Sabar, ambil nafas, tenangin diri ya. Oke. Roy, ini langsung dilingkarin. Iya. Kasih guide deh. Yuk kak, kamu aja deh. Kayak mau buat ini. Lama-lama. Oh ini. Bau bensin. Kau mau teriak, kau mau ngapain, kau bebas di lingkaran ini. Segala sesuatu akan dicuci di lingkaran setan ini. Kamu jangan keluar ya. Jangan keluar ya Mbak ya. Oke, ini langsung. Udah bisa dimulai. Bang Oji, tolong. Let's burn. Ada lighternya, koreknya. Jangan kamu, Bay. Jangan kamu, Bay. Iya, Karena kamu udah pegang. iya. Ini aja pakai lilin nih langsung. Lihat deh. Kalau ada yang mau masuk atau keluar dari dalam badannya Mbak Rika, diizinin aja dilepas ya, dilemesin ya. Bang Oji, bantu. Fokus. Oke, ke sana. Ke depan sana. Udah, cepetan. Oh my god. Ih, panas. Lu jangan keluar. Jangan. Metong nggak? Gua nggak nanggung. Jangan. Ya, udah keluar. Nih, bener-bener ya. Dibilangin jangan dibakar. Tahu nggak sih? Ya terserah lu lah, lu mau ngapain. Gue udah berusaha yang terbaik. Kalau lu masih kayak gitu, terserah lu. Ya, kelar loh. Saya belum pernah lo marah sama partisipan. Lo kalau misalnya nggak mau, ngapain lu datang kemari? Mbak Rika. Mbak Rika mau lepas nggak? Udah datang ke sini loh sebenarnya. Yuk ikut lagi yuk. Ke meja sana yuk. Ya silakan. Ini ayo. Kalau Mbak Rika dengar saya, ayo ikut yuk. Yuk ikut yuk. Ayo ikut. Pas ya. Meja ke sana ke kiri. Ya duluan aja, Bo. Nanti akan nyesel. Ayo.
Bang Oji, Niki tolong ditemenin ya. Dianterin, ayo. Bentar. Mbak Rika. Mbak. Mbak. Mbak Rika bisa bangun nggak? Bisa dengar nggak? Tolong minum deh, Mbak. Mbak. Tolong deh. Ada minum nggak? Mbak. Itu minum. Rika. Air putih, air putih, air putih. Rika. Rika. Dengar saya nggak? Dengar saya nggak? Rika dengar nggak? Kalau dengar saya bantu untuk duduk ya. Hitungan ketiga saya bantu duduk. Bantu saya juga untuk duduk ya. 1, 2, 3. Dengar? Dengar saya? Kalau dengar saya fokus pikirannya jangan keluar dari sini. Kumpulin tenaganya. Mbak Rika. Si Roy-nya kemana itu? Roy kemana? Mas Riko? Roy. Bawa ke dalam. Ya, tolong dibantu deh. Awas, Nick. Dia tiba-tiba tadi di luar blackout, langsung jatuh. Kenapa Roy menurut kamu? Bisa pay attention, mungkin grab attention juga. Oh, supaya untuk cari perhatian. Iya, grab attention lah menurut saya nggak percaya. Saya jujur ya Mbak, saya nggak suka sama Mbak Rika. Terlalu apa ya, terlalu drama. Jadi kayak udah gue pergi, gue walk out, lu masih tiba-tiba blok. Supaya nggak disalahin. Ini it's old fashion. Udah metode lama kayak gitu. Dan for sure aku udah kayak ngasih batik sih. Memang enak ya dalam hidup dalam gangguan gitu. Dimimpiinnya aneh, datang langsung wujudnya. Emang enak ya? Saya tuh pas tadi dibakar itu hawanya lemes, gak bisa kontrol badan. Mungkin nggak dia itu dikuasain sama makhluk-makhluk lain. Ya mungkin dia seperti ini, Roy. Ya mungkin juga, tapi Bisa jadi. nggak bisa nyalain 100% kepada makhluk halus. Sifatnya Rika aja yang bebel, tapi mengalibikan kalau di bawah pengaruh makhluk halus. Saya ini nggak bodoh ya, saya benar-benar detail dan memperhatikan segala gestur mata dan segala macam. Saya rasa untuk menjadi seorang entertainer, seorang penghibur, seorang biduan gitu ya, seorang pekerja seni, tanpa harus menggunakan hal-hal ini bisa kok. Gimana ada yang mau disampaikan nggak? Gimana caranya kalau dia menjadi biduan, kenal sukses? Jadi sukses sebagai artis. Nggak ngerti masalahnya mbaknya ini juga mau jadi apa juga nggak tahu ya. Jadi Dirinya biduan. sendiri pun nggak tahu mau jadi apa gitu. Sekelebetan mata Niki gitu. Kayaknya kalau dilihat anak orangnya juga kayaknya kurang rasa untuk kerja kerasnya kayaknya kurang ini. Iya, benar, setuju gue. Tadi PR-nya memang cukup banyak nih, ya. Oke, Mbak Rika terima kasih ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik buat Mbak Rika, cepat menemukan apa yang diinginkan dan Amin. wujudkan tanpa menggunakan hal mistis seperti ini. Amin. Roy, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada, terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Malam. Silakan. Jangan mengejar segala kesuksesan dengan jalan yang salah. Nikmatilah proses dari awal agar kita mengerti apa arti kehidupan untuk kesuksesan. Rizal dan Rika, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Rizal tadi memiliki banyak kemampuan dengan ilmu hitamnya, datang ke sini untuk menantang kemampuan Roy Kiyoshi. Sementara Rika adalah seorang biduan yang menggunakan jimat, ditambah lagi ada baju yang sebenarnya jadi sumber gangguan dalam hidupnya, tapi justru malah bikin kekacauan karena tidak mau dibakar. Bahkan Niki juga tadi sempat ditendang karena Ditendang. marah dibakar baju. Gimana pendapat kamu, Roy? Iya, di antara dua partisipan saya juga bilang dua-duanya salah sih.
Yang satunya Pak Rizal juga mau menantang, dan menantangnya salah orang karena genrenya beda seperti itu. Dia bisa mecahin durian, saya nggak bisa. Mungkin saya bisa voodoo, dia nggak bisa voodoo gitu. Genrenya berbeda lah. Dia pikir semua itu sama seperti paranormal semuanya. Padahal indigo dan paranormal it's totally different. Nah, Rika yang paling saya nggak suka. Tadi saya marah loh sebenarnya. Rika mau ngapain kesini, kalau mau melepas bajunya kenapa dipertahanin? Itu aja sih. Very simple. Niki gimana komentarnya, tanggapannya setelah melihat langsung ada Rizal dan Rika? Kalau Niki sih sebenarnya semua itu itu kan balik ke diri masing-masing ya. Kalau memang kita punya ilmu, ya alangkah baiknya ilmu itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Cuman kan terkadang orang kalau emang udah sakit hati kan, jadinya bawaannya pengennya yang nyelakain Gelap aja mata gitu kan. gitu ya. Terus juga kalau kayak Rika tadi sebenarnya sih agak kalau Rika sih lebih aneh gitu. Sebenarnya tuh kayaknya dari diri dia sendiri sih, bukan bawaan dari ada makhluk gaib atau apa, karena emang sifatnya kayaknya memang rada keras gitu. Iya itu. Ya apa sih akhirnya bisa ngelihat orang dengan bermacam-macam masalah ya. Iya, betul. Bener. Ya, Kirain kalau masalah Eke doang yang paling parah ya kan, Mbok. Iya. Ternyata masih ada yang lebih parah dari itu. Iya. yang ngebedain adalah ada orang yang punya masalah tapi diselesain dengan menggunakan hal Benar, bisnis. Ya, benar. mudah-mudadan kita nggak seperti itu, dan mudah-mudahan Rizal dan Rika bisa lepas dari hal Amin, seperti itu. amin. Nikita Mirzani, terima kasih banyak Terima sudah kasih, hadir Bayu. di Menembus Mata Batin. Ayo, bertiga. Ayo. Sukses terus dan mudah-mudahan melahirkan Lancar dengan ya. lancar. Bulan depan insya Allah. Bulan depan ya Doain. sehat. Amin, Jadi amin, anak ya yang Rabbal membanggakan Alamin. orang tuanya. Amin, amin. Rekiosi, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan sama-sama. pencerahannya. Terima kasih kan Niki. Terima kasih, Roy. Pemirsa, berteman dengan setan akan menyesatkan hidup Anda. Dan itu akan membawa menuju keterpurukan. Bertaubatlah sekarang kepada Sang Pencipta, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang menjemput kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.